Oke guys, kembali sama gue Jet1. Dan di sini aku bakalan ngasih sedikit tutorial cara menggunakan Pathfinder di game Apex Legends Mobile yang udah rilis soft launch-nya lah sekitar seminggu yang lalu. Dan sini nih gua agak sedikit kecewa cuy sebenarnya untuk soft launch ini ya, karena ada 3 legend yang dihapus yang sebenarnya tuh ada di CBT ketiga, yaitu ada Indonesia. Ini yang dihapusnya ada 3 ya, yaitu ada Revenant, terus ada Crypto, dan ada Watson. Nah ini sebenarnya yang paling nyesek di Crypto ya, karena Crypto ini tuh pengganti Bloodhound banget sih, karena bisa nge-scan lebih jauh, nge-scan musuh lebih jauh. Tapi nggak apa-apa, katanya di globalnya bakalan dirilis ulang, tapi gua agak nggak yakin soalnya Crypto ini lumayan banyak bug dan banyak combo-combo haram di PC, dan takutnya mungkin ini alasannya EA ngetunda juga karena mungkin bakalan bikin risih player yang lain kalau misalnya ada player Legend Mobile yang nemu combo haram Crypto, entah itu sama Caustic ataupun sama Rampart sama Loba juga, yang katanya tuh bakalan rilis di soft launch sekarang, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi rilis. Aneh juga sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Dan sini gua happy banget karena Pathfinder nggak ditunda, karena sebenarnya di CBT kemarin tuh banyak banget bugnya, entah itu dari grapplingnya yang ngaco, entah itu dari sifanya ataupun dari pergerakannya yang aneh dan slow. Karena slownya sih yang bikin ngeselin. Oke, jadi aku bakalan ngasih tutorial grappling Pathfinder karena gua ada sekitar 10 matchan lah ya ketemu teman yang minta Pathfinder dan gua kasih, dan ternyata grappling itu masih ngaco dan malah nyusahin diri sendiri. Karena Pathfinder ini kalau misalnya kalian ngerti grappling itu bisa dijadiin untuk bait ya, ataupun untuk mobility biar lebih cepat. Dan Pathfinder ini sebagai pengganti legend-legend gesit seperti Octane ataupun Raid. Jadi sini gua bakalan masuk ke training aja dan gak akan di matchnya langsung. Tapi kalau misalnya kalian pengen nonton gameplay gua main Apex, entah itu pakai Pathfinder ataupun pakai legend yang lain, kalian bisa nonton di Nimo TV gua. Jadi gua bakalan ngasih linknya di deskripsi. Jadi kita langsung ke trainingnya aja. Kita sudah di training, dan sini aku bakalan ngasih tutorial grappling Pathfinder cuy ya. Di sini gua nggak akan ngasih tutorial aim atau kayak gimana, jadi aku bakal pure cuma ngasih tahu cara grappling Pathfinder. Di sini kodenya gua enak sih. Dan sini sebenarnya Pathfinder itu tuh salah satu legend yang menurut gue tuh cukup unik ya, dan juga lumayan cepat untuk movementnya, karena pergerakannya tuh juga sama si grapplingannya ini cuy. Jadi Pathfinder ini gue rekomendasiin ke kalian yang memang pengen banget legend yang gesit cuy, selain Octane dan Raid ya. Jadi sini apa ya, tekniknya itu sebenarnya kalian nggak perlu yang namanya itu pasen, dan yang kalian butuhin itu cuma timing doang cuy. Di sini yang pertama gue bakal ajarin adalah grappling dengan objek, yaitu lantai ya. Jadi kalau misalnya di sisi kanan atau kiri kalian gak ada dinding, tapi sebenarnya ada dinding, tapi ini yang paling dasarnya ya, ini yang pasti kalian bakal sering pakai untuk join war atau keluar dari war, ataupun kan untuk mobility ya. Misalnya kalian mau pindah tempat sih, yang pertama itu kalian tinggal arahin dulu aja. Kalau misalnya kalian pasti lihat ya, ini ada crosshair kayak tambahan gitu. Kalau misalnya warnanya itu bening, artinya kalau misalkan grappling itu nggak akan kena apa-apa. Kalau misalnya di depan kalian ada objek, tapi kalau misalnya warna bening, itu nggak akan kena cuy. Dan kalau misalnya kalian grappling gak kena apa-apa, itu tenang aja, nggak akan cooldown. Jadi buat kan semua yang sering kepencet mungkin, nah tenang aja cuy, cooldownnya nggak akan hitung ya. Nih gua matiin dulu aja biar Oke, yang pertama itu
Untuk apa sih sebenarnya kalau misalnya Pathfinder itu butuh combo, entah itu pakai loncat, entah itu pakai sliding ataupun pakai analog. Kalau misalnya kalian grappling, ya kita ke lantai ya. Kalau misalkan grappling kayak gini doang, nah itu kalian itu pergerakannya itu gampang banget dibaca sama musuh cuy. Jadi kalau misalnya kalian ketemu musuh yang aimnya itu gila banget, kalau misalkan nah itu kan bisa shieldnya pecah ataupun kan bisa langsung ke knock cuy. Nah ini sebenarnya kombonya itu gampang ya. Kalian cuman butuh grappling, terus loncat, dan sama analognya itu otomatis ke depan ya. Contohnya kayak gini aja, aku bakal kasih sedikit. Here I go. Oke, kayak gitu ya. Triknya apa? Kombonya itu apa aja? Nah, sebenarnya untuk timingnya itu gua kasih dua opsi ya. Sebenarnya ada kalau misalnya kalian grappling habis sekali sedikit, nah baru kalian pencet loncat. Nah, bisa juga kalau misalnya kalian itu timingnya emang gila banget. Nah, kalau misalnya kalian denger bunyi cak ataupun si grapplingnya tuh udah nancep ke lantainya, kalian bisa langsung pencet loncat. Begini. Nah, untuk jaraknya menurut gue sih sama aja ya. Nah, antara kalian habis ketarik sedikit baru loncat ataupun kalian grappling langsung loncat, jaraknya sama aja menurut gue ya. Oke. Terus poin pentingnya tuh adalah di slidingnya cuy. Nah kalau misalnya kalian habis grappling misalnya di atas, kalian langsung pencet tombol slide. Untuk apa? Nah ini untuk mobility-nya lebih cepat cuy. Jadi kalau misalnya kalian lagi ditembakin musuh, kalian harus cepat refleks untuk pencet untuk loncat. Nah kalau misalnya grapplingnya Pathfinder udah lepas, kalian langsung pencet tombol slide biar jaraknya tuh lebih jauh. Kalau misalnya kalian habis grappling terus loncat dan grapplingnya putus, kalian gak pencet sliding, nanti bakalan kayak gini. Nah, kalian bakal langsung berhenti. Tapi kalau misalnya kalian bakalan ada sedikit mobility. Jadi kalian habis sambil sliding, kalian bisa isi shield, bisa reload, bisa nge-heal, bisa ngapain aja lah ya. Nah, ini dasarnya ya, yaitu kalian grappling ke lantai cuy. Nah, ini tuh bisa kalian manfaatin juga, misalnya di sini tuh apa anggap aja ada kayak lubang gitu lah ya. Nah kalian bisa manfaatin kayak gini nih. Here I go. Nah, bisa juga untuk misalnya untuk musuh. Nah kalian pengen ngelewatin belakang, tapi terlalu gini. Nah kayak gini. Nah misalnya kalian mau nge-surprise musuh misalnya ya, misalnya kayak gini. Nah langsung kalian tembak. Nah gua memang pengen tutorial doang. Oke cuy, ini fakta sedikit aja. Grapplingnya Pathfinder tuh bisa kalian buat narik musuh cuy kayak gini. Nah tapi selama kalian narik nih, kalian nggak bisa nyerang cuy. Ini gua post ngetes satu aja nih, karbin. Mana nih karbin? Karbin. Misalnya gini ya. Oke. Nah kalau misalnya kalian grappling musuh kayak gini, nah kalian nggak bisa nembak cuy ataupun mukul ya. Nah kalian harus benar-benar grapplingnya udah putus, baru kalian bisa nembak kayak gini. Ini trik yang gue tadi, kan grappling kayak gini. Nah baru kalian nembak. Oke. Itu trik dasarnya, itu grappling ke lantai. Dan selanjutnya ini grappling ke dinding ya. Nah dinding kayak gini nih. Anggap aja misalnya kayak ada rumah, ada batu kayak gini. Nah kalau misalnya kalian pengen ngelewatin sisi kanan atau kirinya, sebenarnya triknya itu sama aja, cuman kalian beda gerakin analognya doang cuy. Nah jadi sini untuk kombonya sama aja, kalian pencet grappling. Habis itu entah itu mau kalian analognya belokin ke kiri atau ke kanan tuh terserah. Tapi kalau gue sih biasanya lebih enakin tergantung sama bentuk obstacle-nya. Kalau misalnya rumahnya itu agak gede, mungkin kalian bisa sesuaiin aja. Tapi kalau misalnya gue tuh udah biasa. Nah mentok. Oke. Itu dasarnya. Itu kan grappling. Seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa ketarik dulu dikit baru pencet loncat. Bisa juga habis
grapplingnya lancap langsung pencet loncat kayak barusan yang buat praktekin ya. Gini nih. Grappling. Geraknya sama aja, kecepatannya juga sama aja. Dan dari grappling ini yang paling pentingnya itu adalah slide-nya cuy, biar jaraknya itu makin jauh ya. Jadi kalau misalkan les grappling, Here I go. dan kalian nggak pencet slide, nah itu kalian bakalan gampang buat ditembak musuh cuy. Dan kalau misalnya kalian manjat doang kayak gini, nah ini tuh jelas bakalan lebih lama cuy, karena si Pathfindernya tuh kayak terbang dikit dulu, nah baru ketarik. Jadi ini sih sebenarnya untuk kabur dari musuh, ataupun misalnya join war, misalnya ini anggap aja rumah ya, di belakangnya ada musuh, nah kalian bisa langsung Grappling. ada kayak gini, nah terus kalian tembakin musuhnya yang ada di mana. Ini untuk untuk lewatin dinding misalnya kayak gini nih. Waktu tadi kan ke kanan ya. Nah, ini gua coba ke kiri cuy. Oh ya, satu lagi. Untuk grappling yang ngelewatin misalnya apa ya, kayak obstacle kayak gini. Nah, itu kalian jangan lupa geser kamera kalian cuy. Ini untuk bikin momentumnya itu mentalnya lebih jauh cuy. Kayak gini ya. Here I go. Wah, kena dong. Bentar. Ini ngebug nih. Tadi warnanya abu-abu ke kanan. Kayak gini misalnya ya. Oke. Nah, habis kalian ketarik, kalian itu geser. Entah kalau misalnya kalian gerakin analognya ke kanan, berarti kan ke kanan ya. Tapi kalau misalnya gue biasanya kalau misalnya geser kamera tuh misalnya gue ke kiri sih, karena lebih enak ya. Kalau misalnya ke kanan tuh bisa aja mentok sih. Karena HP gua nih agak kecil ya. Nah, jadi bedanya apa? Kalau misalnya kalian nggak gerakin kamera, nah momentumnya tuh bakalan lebih sedikit. Tapi kalau misalkan gerakin kamera kayak Grappling. aduh, nggak pencet tombol loncatnya. Nah, bakalan lebih jauh cuy. Kenapa? Karena si grapplingnya Pathfinder ini itu tergantung dari posisi kamera kalian ya. Jadi ini ibaratnya kepala Pathfinder ya, badannya ya. Nah, jadi kalau misalkan gini tuh badannya ikutan gerak cuy. Ini jangan lupa kalian kananin dulu, kiri. Pas kalian ke kananin tuh harus cepat ya. Kalau misalkan mau balik lagi kameranya kayak gini. Nah, ini jangan cepet cuy, nanti kabelnya bakal putus kayak gini. Oh, biasanya putus. Oke, kayak gitu lah ya. Dan ini kita bakalan belajar dari teknik yang terakhir, yaitu teknik manjat gunung ya. Konsepnya sama aja kayak kalian lewatin gedung atau rumah ya. Tapi bedanya kalian tuh ngadepnya ke atas kayak gini. Tapi bisa aja kalau ini kan nggak terlalu tinggi ya, jadi kan bisa kayak gini. Nah, tapi kalau misalnya tinggi banget, nah itu kalian bisa. Tapi kan pakai zipline aja lebih, tapi kayaknya lebih efektif pakai zipline. Tapi kalau misalnya lagi ditambahin musuh kan nggak mungkin dong kalian gini dulu, pasti lama. Entah itu kena atau enggak kan. Ya caranya tuh kalian entah mau kalian pakai grappling yang analognya ke kanan atau analognya ke kiri itu terserah. Tapi gue rekomendasiin ke kiri cuy, karena kalau misalnya kalian kecil tuh kalian bakalan mentok ke kananinnya ya. Oke, contohnya kayak gini. Tadi nggak kena nih. Kok susah ya, bentar. Nah. Lah. Lah ke sini bentar. Ini kurang nih enggak, soalnya nggak ada gunung di sini. Wah, ada nih di situ ya. Coba ke situ kali ya. Bentar. Nah, ini ada gunung ya lumayan. Nah, ini lumayan tinggi lah ya. Tapi ini gua nggak tahu nih bisa ke atas atau enggak. Anggap aja kayak gini lah ya. Dan grappling. Kalau misalnya kalian grappling, nah, ini gimana ke atasnya? Bentar. Kayak gini. Nah, gini. Mungkin kayaknya nggak bisa sih. Nah, anggap aja kayak gini lah ya. Ini ibaratnya gunung lah. Kalau misalnya kalian grappling manjat gunung kayak gini, ini kalian boleh nggak pencet tombol slide, karena kalau misalnya kalian manjat kan nggak mungkin slide ya, apalagi kalau misalnya gunungnya itu tinggi tapi kecil tuh kalian bisa melewati gunungnya.
gini. Nah, itu kalian nggak pencet tombol slide juga nggak apa-apa, karena itu manjat gunung ya. Kalau misalnya kalian cuman lewatin kayak gini doang nih, itu kalian nggak apa-apa pencet tombol slide cuy, karena itu buat ngindarin tembakan musuh ya. Jadi intinya gerakan-gerakan yang barusan gua ajarin tuh itu untuk ngindarin tembakan dari musuh cuy. Karena Pathfinder ini legend yang cukup gesit ya, dan cooldown dari skillnya juga itu lumayan singkat dibandingkan Raid. Sebenarnya Octane lebih oke sih kalau misalnya untuk mobility ya, tapi itu kan ngurangin darah ya. Kalau misalnya kalian cuman dapat shield putih itu, kalian pakai Octane tuh agak ngeri gitu. Soalnya kalau misalnya kalian ketemu musuh yang aimnya bagus pakai Octane, wah, apalagi kalian sering banget pakai skillnya itu kan ngurangin darah ya, itu bisa bikin kalian kenok cuy. Ya mungkin segitu dulu untuk tutorial kayak gini. Gua harap kalian paham lah ya untuk konsepnya kayak gimana. Yang penting slide cuy, yang penting slide-nya. Dan untuk kombonya itu kalian bisa sesuaiin sama kalian mau lewatin apa ya, sama tergantung ukurannya juga cuy. Kalau misalnya kalian pengen nonton gameplay Pathfinder gua, kalian bisa nonton di live streaming Nimo TV gua ya. Nanti gua bakal taruh linknya di deskripsi. Tapi itu juga nggak setiap hari gua Kalau misalnya gua ada waktu luang, mungkin gua bakalan live stream. Kalian hoki-hokin aja lah ya. Kalau misalnya kalian pas buka linknya gua lagi live streaming, oke sih. Sekian dari gua, dan thanks buat kalian yang udah nonton. See you in my next video cuy. Bye bye.